Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Misbah Herlinawati, Desma Japitriadi Mendropa, dan Mutia Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keputusan investasi. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan. A. Kaidah nilai sekarang bersih. Konsep nilai sekarang bersih atau net present value didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang dengan mendiskontokan semua aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama umur proyek ke nilai sekarang, kemudian menghitungnya memakai harga saat ini. Dengan demikian, penilaian NPV memperhatikan dua hal sekaligus, yaitu faktor nilai waktu dari uang dan selisih besarnya aliran kas masuk dan keluar. Untuk suatu bisnis, fungsi utamanya adalah guna mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak pada arus kas perusahaannya, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memprediksi investasi yang sedang dijalankan di masa depan. Tujuan akhirnya agar pihak manajemen perusahaan memahami apakah nilai investasi tersebut layak dan apakah hasilnya sudah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun rumusnya adalah NPV RT per 1 tambah I pangkat T. 1. Kaidah payback. Payback periode atau PBP menunjukkan periode waktu yang digunakan untuk menutup kembali modal yang telah diinvestasikan dengan hasil yang akan diperoleh dari aliran kas bersih dari investasi tersebut. Jangka waktu kembalian payback period dari suatu proyek investasi adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan tersebut untuk mengembalikan investasi awal. Adapun rumus yang digunakan untuk payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi berbeda jumlahnya setiap tahun adalah payback periode sama dengan N ditambah A ditambah B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun, seperti yang telah kita rumuskan di bawah ini. Dan ada pula rumus payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlah setiap tahunnya adalah payback periode sama dengan initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Adapun arti dari investment inisial ialah investasi awal dibagi dengan arus kas dikali 1 tahun. Kaidah yang kedua, kaidah return of investment atau sering disingkat dengan ROI. Return of investment adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen dalam banyak kasus. ROI digunakan untuk menghitung beberapa nilai suatu investasi. ROI juga digunakan untuk menggambarkan biaya peluang atau pengembalian yang diberikan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi ROI atau Return of Investment, yakni turnover dari operating assets atau tingkat perputaran yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode tertentu. 2. Profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Adapun rumus dari ROI ini adalah ROI atau Return of Investment sama dengan total penjualan investasi dibagi investasi dikali 100%.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kaidah Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah metode yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa akan datang. Perhitungan IRR merupakan perhitungan laju pengembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar. Pada metode NPV, analisis dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu besarnya laju pengembalian atau diskonted. Besarnya IRR yang dicari adalah yang memberikan kondisi NPV atau sama dengan 0. Fungsi IRR termasuk menentukan apakah suatu investasi dapat dilaksanakan atau tidak. Biasanya dipakai dengan acuan bahwa investasi yang telah dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return. Untuk investasi yang mempunyai usaha yang usia yang lebih panjang atau multi periode project, tingkat kembalian lebih sukar untuk ditentukan. Meskipun demikian, definisi IRR secara sederhana mempunyai generalisasi dari hubungan di muka. IRR dari suatu proyek investasi adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV dari proyek tersebut sama dengan 0. Secara operasional, persamaan berikut bisa digunakan untuk mendapatkan IRR. Baiklah, selanjutnya pencatuan kapital atau capital rationing. Capital rationing ada salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan. Dalam manajemen keuangan yang konservatif atau hati-hati, maka investasi ATIPA tetap lebih aman menggunakan modal sendiri. Namun modal sendiri ini sifatnya terbatas sehingga diperlukan prioritas dalam penggunaannya. Karena terbatasnya dana, maka usaha investasi yang akan dilaksanakan perusahaan perlu dinilai secara rasional dengan melihat present value tiap-tiap usulan investasi tersebut. Pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan capital rationing. Pemilihan usaha investasi juga perlu memperhatikan sifat hubungan antar usulan-usulan investasi yang ditawarkan. Hubungan antar usulan investasi meliputi satu independen. Proyek yang bersifat independen adalah sekumpulan proyek yang tidak mempunyai hubungan keterkaitan. Karena tidak ada hubungan keterkaitan, maka dalam menentukan pilihan proyek jauh lebih aman, yaitu dengan membuat ranking proyek dari yang tingkat keuntungannya atau PI yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Pilihan tentunya diurutkan sesuai dengan ranking proyek. Kedua, dependen. Proyek yang mempunyai hubungan keterkaitan di mana bila satu proyek diterima, maka proyek lainnya juga harus diterima. Maka proyek lainnya juga harus diterima untuk menilai proyek yang bersifat kontingensi ini. Kita harus mengadakan penggabungan dari alat analisis yang digunakan. Ketiga, mutually eksklusif. Bila dua proyek A dan B bersifat mutually eksklusif, artinya jika proyek A diterima, maka proyek B harus diterima, demikian sebaliknya. Proyek yang bersifat mutually eksklusif adalah proyek yang mempunyai hubungan keterkaitan yang saling meniadakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.